Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Eka Agusti dengan NIM 2204-2106, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas mengenai gaya, tipe, dan sifat-sifat kepemimpinan. Indikatornya yang pertama ada gaya kepemimpinan, tipe kepemimpinan, dan sifat kepemimpinan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama, gaya kepemimpinan 3 dimensi. Dimensi tidak efektif, dimensi gaya dasar, dan dimensi efektif. Dengan kombinasi tersebut diperoleh 8 gaya kepemimpinan, 4 yang efektif dan 4 yang kurang efektif. Yang kedua, gaya kepemimpinan kontinu. Gaya ini pertama kali dikembangkan oleh Tannenbaum dan Smith. Kedua ahli ini berpendapat bahwa terdapat dua bidang pengaruh yang ekstrim dalam gaya kepemimpinan seseorang, yaitu bidang pengaruh pimpinan dan bidang pengaruh kebebasan bawahan. Pada bidang pertama atau pada bidang pengaruh pimpinan, pemimpin lebih menggunakan otoritasnya, sedangkan pada bidang pengaruh kebebasan bawahan menekankan gaya demokratis. Pembahasan selanjutnya mengenai tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan menurut Kurt Lewin, yang pertama ada kepemimpinan autokratis, kepemimpinan pseudo-demokratis, kepemimpinan laissez-faire, kepemimpinan tradisional, dan kepemimpinan demokratis. Pertama, tipe kepemimpinan autokratis. Tipe kepemimpinan autokratis disebut juga dengan kepemimpinan autoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Seorang pemimpin yang autokratis ingin memperlihatkan kekuasaan dan tanggung jawabnya, sehingga maju mundurnya perusahaan tergantung pada kepemimpinannya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap bawahan sangat ketat, karena ia khawatir kalau pekerja atau bawahannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ciri-ciri kepemimpinan autokratis yang pertama, mutlak terpusat pada pimpinan, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan, komunikasi berlangsung satu arah, pengawasan dilakukan secara ketat, prakarsa dari atas dan tanpa kesempatan bawahan untuk memberikan saran, lebih banyak kritik daripada pujian, dan lain sebagainya. Tipe kepemimpinan yang kedua yaitu tipe kepemimpinan pseudo-demokratis. Tipe ini juga dikenal dengan demokratis, semu, atau manipulatif demokratis. Pemimpin memperlihatkan kesan demokratis dalam kepemimpinannya, namun sebenarnya bersifat autokratis. Pemimpin memberi hak dan kuasa kepada para anggotanya untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu, tetapi sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan. Ia mengatur siasat yang pada akhirnya dapat mendesak bawahannya supaya kemauannya juga terwujud. Adapun ciri-ciri kepemimpinan tipe ini yaitu adanya gejala busyness di kalangan pemimpin, sering mengeluh kurang waktu, dan kelihatan sibuk tanpa hasil kerja yang nyata dan produktif. Di satu pihak, anggota-anggota kelompok hanya bersikap menunggu perintah dengan sikap kegiatan semu tanpa inisiatif dan daya kreasi. Tipe selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya kebebasan dalam bertindak dan berekspresi. Pemimpin seringkali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Kepemimpinan ini menghendaki supaya pada bawahannya diberikan banyak kebebasan, pembagian tugas, dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahan tanpa petunjuk dan saran dari pimpinan. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan oleh kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pimpinan. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabut.
Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan pimpinan. Adapun ciri-ciri kepemimpinan tipe ini yaitu pimpinan melimpahkan sepenuhnya kepada karyawan. Keputusan dan kebijakan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Hampir tidak ada pengawasan. Pemrakarsa selalu datang dari bawahan. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. Kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan kelompok, dan tanggung jawab dipikul oleh orang per orang. Tipe kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan tradisional. Secara sederhana, kepemimpinan tradisional dapat diartikan sebagai suatu kepemimpinan yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang baru tumbuh. Kepemimpinan ini Kepemimpinan ini akan muncul sebagai suatu jawaban dari kondisi objektif yang dialami oleh masyarakat ketika suatu persoalan hidup dan kehidupan mereka dalam mengalami kemandegan. Dalam konteks ini, corak pemimpin yang akan berkembang adalah dalam bentuk feodal, karena siapa yang berani tampil ke depan, mempertahankan dan bahkan mewariskan kepada keturunannya keturunannya. Kepemimpinan ini berusaha untuk menyalurkan pemikiran dan tindakan pengikutnya ke arah mengagumkan beberapa kelompok. Tipe kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya, yang bersama-sama dengan kelompoknya berusaha untuk bertanggung jawab tentang tercapainya suatu tujuan bersama. Pemimpin yang bersifat demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakatnya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulus anggota-anggota agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Tipe kepemimpinan menurut Kurt Lewin. Ciri-ciri kepemimpinan demokratis. Wewenang pimpinan tidak mutlak. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. Komunikasi berlangsung dua arah. Pengawasan dilakukan secara wajar. Bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai. Tanggung jawab dipikul bersama dengan bawahan. Sedangkan tipe kepemimpinan menurut Xiaojian yaitu ada tipe kepemimpinan autokratik atau otoriter, tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan paternalistik, tipe kepemimpinan karismatik, dan tipe kepemimpinan militaristik. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan ketiga mengenai sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan yang pertama ada integritas atau integrity. Integritas meneguhkan adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Integritas sepintas terlihat sepele, namun kegagalan para pejabat pemerintah dan negara dalam menjalankan roda organisasi atau instansi karena kurangnya integritas yang berujung pada KKN. Meskipun pemimpinnya cakap dalam berpolitik dan bernegara, kepemimpinan tidak hanya menyangkut organisasi, tetapi bagaimana sikap dan perilaku pemimpin pada tingkat pribadi. Kepemimpinan dalam diri sendiri dapat dilatih dengan memiliki integritas yang tinggi. Ada 3 kunci dalam mengimplementasikan integritas, yaitu yang pertama menunjukkan kejujuran, yang kedua memenuhi komitmen, yang ketiga berperilaku konsisten, yang berarti menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan. Sifat yang kedua yaitu pengetahuan atau cognizance. Pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan, azas organisasi yang dipimpinnya, serta cara-cara untuk menjalankannya secara efisien.
serta mampu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin, seseorang harus berperan mendorong anggotanya untuk beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat dicapai. Peranan yang perlu ditampilkan oleh seorang pemimpin adalah mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala, memberi informasi, sebagai seorang perencana, memberi sugesti, mengaktifkan anggota, mengawasi kegiatan, memberi semangat untuk mencapai tujuan, sebagai katalisator, mewakili kelompok, memberi tanggung jawab, menciptakan rasa aman, dan sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya. Sifat yang selanjutnya yaitu keberanian atau courage. Keberanian adalah karakter utama dari seorang pemimpin sejati. Hal itu tercermin dan terlihat dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan seorang pemimpin. Tidak akan ada terobosan signifikan tanpa keberanian mengambil resiko. Keberanian berarti memiliki kepastian dan keteguhan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Sifat selanjutnya yaitu inisiatif. Pemimpin harus mempunyai kemampuan melihat apa yang seharusnya dikerjakan, kemampuan menghadapi situasi tanpa adanya sarana atau alat-alat atau cara-cara yang biasa dipakai. Kualitas inisiatif atau prakarsa biasanya berkaitan erat dengan kreativitas. Seorang pemimpin yang kreatif dan penuh ide, serta berani mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu, akan menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya. Sifat selanjutnya yaitu kebijaksanaan atau kebajikan atau wisdom. Kebijaksanaan atau wisdom, atau disebut pula sebagai kebajikan, merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Adalah penting untuk mengimplementasikan sifat kebijaksanaan dalam kepemimpinan, karena berdampak pada hubungan-hubungan maupun pengaruh dalam sebuah organisasi yang dipimpin. Faktor yang penting dalam kebijaksanaan adalah kesopanan. Pengaruh kepemimpinan secara spesifik beranjak dari kepribadian pemimpin. Apabila karakter pemimpin positif, maka akan menularkan pengaruh positif. Dan sebaliknya, bila karakternya didominasi unsur negatif, maka pengaruhnya tentu akan negatif. Sifat selanjutnya yaitu keadilan, kepercayaan, sikap, tidak mementingkan diri sendiri. Dan sifat pendukung lainnya yaitu kemampuan memutuskan, tahan menderita, kegembiraan, loyalitas, serta kemampuan untuk mempertimbangkan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.